Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya keadaannya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan memiliki motivasi besar untuk belajar dalam PPKN. Dalam pertemuan ini atau pertemuan kedua, kita masih membahas tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tentunya di bab 5 tingkat SMP MTS kelas 9. Kali ini kita mengangkat topik permasalahan dan akibat yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam. Tak jarang keberagaman di Indonesia memunculkan sebuah permasalahan. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat bisa menyebabkan perpecahan dan mengancam persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus belajar atau mengetahui permasalahan yang muncul dalam keberagaman dan penyebabnya bagaimana. Salah satu tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menghindari penyebab munculnya konflik, sehingga kita semuanya bisa tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu permasalahan yang muncul dalam keberagaman sosial budaya, yang kedua permasalahan yang muncul dalam keberagaman ekonomi, yang ketiga permasalahan yang muncul dalam keberagaman gender. Yang pertama, kita akan membahas tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman sosial budaya. Menurut Suwirjono Swekarto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dalam permasalahan yang muncul dalam keberagaman sosial budaya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah masalah sosiologis, yang kedua adalah konflik bernuansa sara, yang ketiga adalah primordialisme, yang keempat adalah etnosentrisme. Kita membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu masalah sosiologis. Masalah sosiologis adalah masalah tentang kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bersifat majemuk atau heterogen, sehingga dapat memicu masalah sosial. Biasanya permasalahan ini dimulai dari masalah individu, menjadi masalah kelompok, demi mewujudkan kepentingannya. Dalam masalah ini, sering individu ingin menyingkirkan individu lain, atau sebuah kelompok ingin menyingkirkan kelompok lain demi mewujudkan ambisi kepentingan kelompoknya. Selanjutnya adalah kita membahas tentang konflik bernuansa sara. Permasalahan ini terjadi akibat perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, agama, kedaerahan, adat istiadat, dan budaya. Sejatinya unsur ini adalah kekuatan bangsa Indonesia, sehingga harus kita jaga dengan saling menghormati dan toleransi. Jangan sampai perbedaan di antara kita menjadikan permusuhan atau konflik, sehingga kita bisa memecah belah bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah kita membahas tentang primordialisme. Primordialisme adalah sebuah paham yang menganggap kelompoknya lebih tinggi dan hebat daripada kelompok lain. Biasanya paham ini memegang teguh berdasarkan tradisi, adat istiadat, kepercayaan, atau segala sesuatu yang dibawa sejak kecil, atau ada dalam lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang etnosentrisme. Paham ini biasanya berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, disertai dengan sikap dan pandangan yang menganggap kurang baik masyarakat atau kebudayaan lain daripada masyarakat atau kebudayaan kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman ekonomi. Ekonomi adalah sebuah kondisi permasalahan pada masyarakat Indonesia yang muncul di antaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, hutang luar negeri, defisit anggaran, ketidakmampuan industrial, ketidakmampuan mengolah sumber daya manusia,
penguasaan imtek yang kurang, korupsi, masalah pangan, serta pembangunan yang kurang merata. Sehingga dimungkinkan akan timbul masalah ketika ada interaksi di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat atau individu tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misal, mata pencarian masyarakat di daerah pegunungan berbeda dengan masyarakat di daerah rendah. Lalu apa saja mata pencarian sebagai masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja sebagai peternak, petani, pedagang, dan nelayan. Adapun sebagai besar masyarakat perkotaan bekerja di bidang jasa dan industri. Semua unsur ini saling terkait dan saling membutuhkan, sehingga harus dijaga keutuhan dan harus dijaga kerukunannya, sehingga bisa mewujudkan Indonesia yang tetap bersatu. Selanjutnya adalah permasalahan yang muncul dalam keberagaman gender. Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia berupa isu-isu umum yang berkaitan dengan gender seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial kultur masyarakat Indonesia, laki-laki dipandang lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Maka diperlukan kesadaran terhadap pentingnya kesamaan gender, sehingga muncul keberadilan. Diharapkan adanya keberadilan ini memunculkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-citanya, begitu pula dengan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-citanya. Selanjutnya kita akan membahas akibat yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, bentuk masalah atau konflik keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah yang sangat mungkin terjadi dalam keberagaman masyarakat, yang pertama adalah kesenjangan kemampuan atau kemajuan antar daerah dalam berbagai bidang pembangunan. Misal di dunia pendidikan antara di desa dengan di kota. Tentunya akan berbeda, di desa mungkin akan tertinggal dari segi fasilitas, sedangkan di kota didukung dengan fasilitas yang lebih lengkap. Yang kedua, kesenjangan ekonomi karena setiap masyarakat memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ini didorong dari faktor pekerjaan. Setiap orang memiliki kerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan akan menghasilkan ekonomi atau uang. Dari uang itulah akan membuat kesenjangan antar individu satu dengan individu yang lain, sehingga kesenjangan ekonomi ini ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah kesenjangan wawasan dan pengetahuan. Tentunya ini dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Yang keempat, keserakahan individu atau kelompok. Keserakahan individu atau kelompok ini biasanya berkaitan dengan erat dengan jabatan atau kedudukan yang mereka tempati saat ini. Kadang-kadang mereka mementingkan kepentingan individu atau kelompoknya daripada kepentingan bersama atau bangsa, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji, satu misal korupsi. Yang selanjutnya adalah fanatisme sempit. Bagaimana paham ini menganggap dirinya atau kelompoknya yang paling benar daripada kelompok yang lain, sehingga mereka tidak mau menerima kelompok atau individu yang lain. Bentuk masalah atau konflik keberagaman masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat Indonesia dikelompokkan menjadi berbagai bentuk. Yang pertama berdasarkan tingkatnya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik, di mana ideologi adalah paham suatu bangsa, sedangkan politik adalah di mana tentang kedudukan atau bagaimana proses untuk menjadi seorang pemimpin di suatu bangsa. Nomor dua adalah berdasarkan jenis kelompok yang berkonflik, yaitu konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Yang ketiga adalah berdasarkan pihak yang berkonflik, yaitu konflik antar individu dalam kelompok atau berbeda kelompok, dan konflik antar kelompok. Selanjutnya adalah penyebab masalah atau konflik keberagaman masyarakat Indonesia.
Gejala-gejala konflik di masyarakat Indonesia antara lain, yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok atau antar individu. Yang kedua, norma sosial kurang atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga adanya permasalahan antar individu atau antar kelompok. Yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat, yaitu adanya tumpang tindihnya adat istiadat atau kebudayaan yang tidak sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Yang keempat, tindakan anggota masyarakat tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Atau misal seorang individu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang patut dilakukan di lingkungan masyarakat, maka akan menimbulkan sebuah masalah di lingkungan masyarakat tersebut. Yang terakhir, yaitu terjadi proses disosiatif dalam masyarakat. Selanjutnya adalah penyebab masalah atau konflik keberagaman masyarakat di Indonesia, yaitu gejala masyarakat atau konflik disebabkan yang pertama, perbedaan antar individu yang tidak dapat diselaraskan. Yang kedua, bentuk kepentingan. Yang ketiga adalah perubahan sosial yang terjadi secara mendadak. Yang keempat adalah perbedaan kebudayaan. Empat hal inilah yang menyebabkan gejala-gejala konflik di Indonesia atau di masyarakat akan muncul, sehingga kita sebagai pelajar patut mempelajarinya, sehingga kita bisa mengantisipasi biar tidak terjadi konflik di lingkungan kita, sehingga kita tetap ikut menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membawa motivasi yang besar untuk kalian untuk selalu belajar. Cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.